sampai akhirnya melihat tunangannya. Barulah sang presiden direktur terkejut menyadari, wanita yang ia cari selama 5 tahun, ternyata adalah tunangan yang neneknya pilihkan untuknya. Dan dirinya selama ini justru bodoh menolak perjodohan itu, hingga melewatkan gadis yang dicintainya selama 5 tahun penuh. 5 tahun lalu, saat sedang menjalankan misi pria itu keracunan, kebetulan dia bertemu gadis yang sedang naik gunung mencari obat. Gadis itu menyelamatkannya dan berhasil menetralkan racun dalam tubuhnya. Namun saat itu sang presdir memakai topeng wajah palsu. Jadi gadis itu sama sekali tidak tahu, orang yang ia tolong adalah tunangannya sendiri. 5 tahun pun berlalu dengan cepat. Nenek sang gadis juga sudah tiada. Demi menepati wasiat sang nenek, gadis itu memutuskan menikah sesuai perjodohan dan masuk ke keluarga sang presdir. Sementara itu presdir sudah menjadi orang terkaya, tapi racun di tubuhnya masih belum sepenuhnya hilang. Selama 5 tahun ini, dia telah melakukan segalanya untuk mencari gadis itu, tapi tetap tidak menemukan siapapun. Dia tak menyangka, gadis yang selalu ia rindukan, ternyata sedang berdiri tepat di bawah gedung perusahaannya. Namun malah dihalangi oleh wanita licik. Wanita itu melihat gadis itu berpakaian sederhana, langsung mencibir dan mengejeknya. Gadis itu tidak membalas, hanya berkata bahwa dia datang untuk menikah dengan sang presdir. Mendengarnya wanita licik itu makin meremehkan, mengaku sebagai teman baik sang presdir, dan menawarkan diri untuk menyampaikan maksud gadis itu. Gadis itu percaya, dan menitipkan harapannya padanya. Tapi wanita itu malah menelpon sang presdir, dan berkata ada gadis kampung yang ngaku tunangannya sedang menunggu di bawah. Sang presdir menjawab dingin bahwa dia tidak mengenal orang itu, lalu langsung menutup telepon. Wanita licik itu kembali mempermalukan gadis itu, menyuruhnya sadar diri dan cepat-cepat pergi. Gadis itu menyadari situasi tidak beres, langsung menaburkan bubuk gatal ke arahnya. Tak sampai semenit, mulut wanita itu membengkak seperti sosis. Dengan cara itu, gadis itu berhasil menyelinap masuk ke kantor. Saat itu sang presdir sedang ditekan neneknya untuk segera menikah. Tanpa ragu dia menolak lagi, karena yang dia inginkan hanya gadis 5 tahun lalu. Demi memutuskan pertunangan, dia menyuruh asistennya untuk mengusir gadis itu. Begitu gadis itu masuk, langsung diusir oleh asisten. Dengan dingin dia bilang, tanpa janji tidak bisa bertemu sang presdir. Gadis itu tidak mundur, langsung berteriak ke arah dinding kantor, meminta presdir keluar untuk menikah. Teman presdir yang mendengar langsung terkejut. Kemudian asisten memberikan selembar cek kepada gadis itu, memintanya menuliskan angka sesuka hati, dan segera memutuskan pertunangan ini. Padahal gadis itu adalah orang super kaya. Mana mungkin dia tertarik pada cek murahan itu. Melihat situasi itu, presdir akhirnya keluar dari balik dinding, dan memberitahu gadis itu bahwa dia sudah memiliki orang yang dicintai. Selain dia tidak akan menikahi wanita manapun. Mendengarnya gadis itu langsung setuju. Hanya saja karena pertunangan ini ditentukan oleh neneknya. Kalau tidak ingin menikah, maka presdir harus mengembalikan benda tanda pertunangan. Presdir menjawab bahwa benda itu ada di rumah lama. Nanti akan disuruh orang mengantarkannya. Tapi gadis itu bersikeras. Dia ingin presdir yang menyerahkannya sendiri. Presdir mengira gadis itu tidak tahu malu, mengatakan bahwa dia tidak tertarik menikah dengannya. Jadi tidak perlu bertemu. Tak disangka, detik berikutnya gadis itu langsung melumpuhkan asisten dan menerobos masuk ke kantor. Saat keduanya saling berpandangan, presdir langsung mengenalinya. Dialah gadis yang 5 tahun lalu menyelamatkan nyawanya, dan selama ini dia cari tanpa hasil.